Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat. Saya dari Prodi Statistika semester 5, NPM 1999201034. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang penggunaan sintak-sintak di dalam aplikasi R. Sebelum kita masuk ke sintaknya, di sini saya sudah mempunyai data, di mana data ini sudah saya simpan di local disk E. Kemudian saya simpan di folder materi dan tugas semester 5. Dan untuk datanya di sini saya simpan juga di folder program linear. Untuk nama datanya di sini saya beri nama dengan nama data PTS. Kita akan coba buka datanya. Untuk data dengan nama PTS tadi, di sini adalah data yang berbentuk CSV yang sudah saya simpan, dan juga saya mempunyai data yang sama dengan nama data PTS1. Di sini datanya berbentuk TXT, yang mana kedua data ini nanti akan coba untuk saya panggil ke aplikasi R. Apakah bisa atau tidak? Langsung saja kita masuk ke aplikasi R-nya. Di sini sebelumnya saya sudah menuliskan sintak-sintaknya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung open script saja. Untuk sintak yang sudah saya buat akan saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah sintak-sintaknya. Yang pertama di sini saya akan coba untuk memanggil data dengan tipe data CSV. Format yang digunakan yang pertama adalah kita menggunakan format read CSV. Kemudian kita masukkan direktori di mana kita menyimpan data itu tadi, karena data ini tadi kita simpan di direktori E atau local disk E. Kemudian kita simpan di bagian folder materi dan tugas semester 5. Kemudian kita simpan di bagian folder program linear. Kemudian nama filenya adalah PTS. Kemudian di sini diberi .csv seperti itu. Untuk headernya true. Kemudian untuk separatornya di sini laptop saya menggunakan separator tanda koma. Ini langsung saja akan kita panggil dan coba untuk kita tampilkan datanya apakah sama. Ternyata datanya bisa muncul. Di sini data yang kita panggil di aplikasi R adalah data dengan 3 variabel, yaitu variabel data CSV dengan 3 variabel, yaitu variabel matematika, IPA dan juga IPS, yang mana untuk masing-masing variabel jumlah datanya ini sebanyak 30 data. Kita lihat untuk data CSV, variabel matematika, IPA dan IPS, untuk panjang data masing-masing variabel sebanyak 30 data ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan memanggil data dengan tipe TXT. Di sini format yang kita gunakan adalah read table. Jika tadi untuk memanggil data dengan tipe CSV kita menggunakan read CSV, untuk memanggil data dengan tipe TXT kita bisa menggunakan format read table. Kemudian kita masukkan di mana direktori yang kita menyimpan file tadi. Untuk data dengan nama PTS1, untuk data dengan nama PTS1 di sini saya simpan di direktori E di materi dan tugas semester 5 pemrograman linear. Untuk headernya saya beri header sama dengan true ya. Ini langsung kita panggil juga. Ternyata datanya juga bisa tampil. Kita coba lihat datanya di sini. Untuk data dengan tipe TXT di sini memiliki 3 variabel, yaitu matematika, IPA dan IPS dengan
panjang datanya itu sebanyak 30 data, sama di sini juga 30 data. Jadi kita sudah berhasil untuk memanggil sebuah data yaitu dengan format CSV yang pertama, kemudian yang kedua adalah dengan format TXT, yang mana untuk format CSV kita bisa menggunakan read CSV, untuk format TXT kita bisa menggunakan read table. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah data frame, yang mana data frame yang akan kita buat ini merupakan sebuah data dengan 3 buah variabel. Di sini saya menggunakan variabel nama, kemudian variabel nilai, dan juga variabel lulus, yang mana untuk jumlah data untuk masing-masing variabel di sini adalah sebanyak 30 data. Langsung saja kita akan panggil untuk yang pertama, untuk variabel nama kita panggil, kemudian untuk variabel nilai juga kita panggil, kemudian untuk variabel lulus juga kita panggil. Lalu format yang kita gunakan untuk membuat data frame adalah kita bisa menggunakan format data.frame, kemudian buka kurung, nama, nilai, dan juga lulus, dengan pemisahnya adalah tanda koma. Langsung saja kita panggil. Kita coba untuk menampilkan data siswa. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nama, Andi, dan seterusnya sampai dengan 30. Kemudian untuk nilai ada 70, 80, dan seterusnya sampai dengan 30. Kemudian untuk bagian lulus di sini ada false, ada true, dan seterusnya juga sampai dengan 30 data. Kita akan mengecek untuk setiap masing-masing variabel ini. Untuk variabel nama ini kita menggunakan tipe data apa? Kita bisa lihat dengan cara seperti ini. Kelas nama, kemudian kita enter saja. Akan muncul tipe data yang kita gunakan untuk variabel nama adalah karakter. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan mengecek untuk tipe data. Yang selanjutnya kita akan mengecek untuk tipe data yang kita gunakan untuk variabel nilai dan juga variabel lulus. Variabel nilai kita cek. Variabel nilai ternyata kita menggunakan tipe data numerik ya. Kemudian untuk variabel lulus kita cek juga. Untuk variabel lulus kita menggunakan tipe data logical ternyata. Jadi di sini yang membedakan adalah ketika kita menggunakan tanda petik di sini, di dalam vektor ini, di dalam variabel nama kita membuat vektor dan diawali dengan tanda petik, maka secara otomatis data yang kita tampilkan adalah data berbentuk karakter ataupun string. Tetapi jika kita tidak menggunakan tanda petik, maka data yang akan muncul di sini adalah berupa numerik. Sedangkan untuk false dan true ini merupakan sebuah logical. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari data nomor 1 ini, dari data CSV maupun data TXT ini akan coba kita panggil datanya berdasarkan baris, berdasarkan kolomnya. Akan kita coba panggil untuk kolom 1 saja, kolom 2 saja, dan juga kolom 3 saja. Akan coba kita panggil di sini. Untuk yang pertama, sintak yang kita gunakan adalah kita bisa membuat variabel terlebih dahulu. Kita misalkan variabelnya adalah A, maka A sama dengan data CSV. Kenapa data CSV? Karena kita akan memanggil dari data CSV. Kemudian yang akan kita panggil adalah pada kolom ke-1 saja, sehingga kita berikan tanda koma, lalu di belakangnya kita beri tanda 1, dan untuk bagian depannya ini kita kosongkan saja. Kita bisa run. Kemudian untuk kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek untuk A. Di sini untuk A
Yang tampil adalah 8, 7, 6, 7, 5, 6 dan seterusnya. Kita cek datanya. Ternyata untuk datanya adalah 8, 7, 6, 7, 5, 6 dan seterusnya. Cocok ya, 8, 7, 6, 7, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kita akan memanggil yang selanjutnya adalah data CSV juga, tetapi kita akan memanggil data pada kolom kedua. Maka formatnya masih sama. Untuk memanggil datanya, kita akan membuat variabelnya. Misalkan kita membuat variabel B, kemudian data yang kita gunakan adalah format yang kita gunakan adalah data underscore CSV, karena kita akan memanggil data CSV. Langsung saja kita run, kemudian kita cek kembali B, lalu kita coba panggil tadi untuk data CSV. Di sini bisa kita lihat untuk data B, untuk data dengan variabel B di sini angka yang tampil adalah 8, 8, 9, 7, 6, 7, 7 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini untuk data dari data CSV pada kolom kedua di sini angkanya adalah 8, 8, 9, 7, 6, 7, 7. Ternyata cocok ya. Lalu bagaimana jika kita ingin mencoba untuk memanggil dari data yang TXT? Di sini misalkan untuk yang ketiga kita ingin memanggil data TXT, maka yang kita rubah cukup yang ininya saja, data TXT. Seperti ini. Kita coba run, kemudian kita panggil, kita coba untuk panggil data TXT. Kita coba lihat, kita tadi memanggil variabel C ini data TXT pada kolom ketiga. Kita lihat di sini data TXT pada kolom ketiga angkanya adalah 9, 8, 7, 6, 7 dan seterusnya. Kita lihat 9, 8, 7, 6, 7, 9 dan seterusnya. Ternyata sama ya. Kemudian yang selanjutnya, dari ketiga data yang sudah kita panggil ini tadi akan coba untuk kita jadikan sebuah matriks. Untuk data dengan variabel A akan kita buat menjadi matriks A. Untuk data dengan variabel B akan kita buat menjadi matriks B. Kemudian untuk data dengan variabel C akan kita buat menjadi matriks C. Yang mana format yang kita gunakan adalah matriks buka kurung data sama dengan A. Kenapa data sama dengan A? Karena kita akan membuat matriks dari data A. Maka format yang kita gunakan adalah matriks dalam kurung data sama dengan A, n row ataupun jumlah barisnya sama dengan 6, n col ataupun jumlah kolomnya sama dengan 5. Kita hapus saja biar lebih mudah. Kita panggil yang ini. Matriks A adalah matriks dari data A dengan jumlah kolom 6 dan dengan jumlah baris 6 dan juga jumlah kolom sebanyak 5 sudah kita panggil. Coba kita cek apakah benar matriks A adalah matriks dengan jumlah baris 6 dan jumlah kolomnya 5. Matriks A. Di sini sudah tampil, ternyata matriks A memang benar adalah matriks yang berukuran 6 kali 5 kolom. Kita cek untuk anggotanya atau angka-angka yang ada di dalamnya. Tadi yang kita gunakan sebagai matriks A adalah data dari variabel A, maka kita panggil untuk yang variabel A-nya. Di sini angkanya adalah 8, 7, 6, 7, 5, 6. Di sini kita lihat 87, 67, 56, kemudian 67, 8, 6, 78 dan seterusnya sampai berakhir di 77, 6, 5, 5, 9, 77, 6, 5, 5, 9. Ternyata cocok ya. Bagaimana jika kita ingin membuat matriks dari data B? Maka formatnya masih sama. Ketika kita ingin membuat matriks dari data B, maka format yang kita gunakan adalah matriks buka kurung data sama dengan B, karena yang akan kita gunakan adalah data B. Kemudian n row-nya di sini akan kita rubah sebanyak 5, kemudian n col-nya akan kita ganti menjadi 6. Kita panggil saja.
Kemudian kita tampilkan matriks B. Nah, di sini terlihat perbedaannya bahwa matriks B berukuran 5 kali 6. Jika matriks A tadi kita menggunakannya dengan ukuran 6 kali 5, untuk matriks B di sini kita menggunakan ukuran 5 kali 6. Jadi kita cukup mengganti di bagian n row dan juga n call-nya saja. Kita cek kembali apakah benar untuk matriks B ini merupakan data yang ada di variabel B. Kita cek. Di sini untuk anggotanya adalah 88976, 88976, 77866, 77866 dan seterusnya sampai berakhir di 766766, 76676, ternyata cocok ya. Kemudian untuk membuat matriks yang ketiga, kita akan membuat matriks data C. Maka format yang kita gunakan adalah matriks data sama dengan C. Kemudian ini n row-nya masih sama, n row-nya kita buat 5, kemudian n call-nya kita buat 6, langsung saja kita panggil. Seperti itu. Kemudian kita coba tampilkan matriks C. Nah, di sini matriks C juga berukuran 5 kali 6. Kita cek untuk anggotanya. Matriks C itu menggunakan data C, maka kita akan tampilkan untuk data di variabel C. Di sini terlihat untuk anggotanya adalah 98767, 98767, 98988, 98988 sampai dengan terakhir 78878, 78878. Ternyata cocok. Nah, jika kita mempunyai data yang lain, misalkan kita di sini mempunyai data D, atau mempunyai data E seperti itu. Jika kita ingin membuat matriksnya, formatnya masih sama, maka matriks D misalkan. Formatnya masih sama, matriks buka kurung data D, karena kita akan membuat matriks data D. Kalau kita akan membuat matriks dari data E misalkan, maka matriks di sini kita bisa ubah matriks E sama dengan matriks buka kurung data sama dengan E. Seperti itu. Saya rasa cukup bisa dipahami untuk cara memanggil data dan membuat matriks ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini saya akan coba untuk membuat matriks berukuran 7 kali 7 dengan ketentuannya. Yang pertama adalah pengulangan angka pada baris pertama itu angka satunya sebanyak 7 kali. Di sini perintah yang saya gunakan adalah menggunakan perintah repetisi. Yang akan kita repetisi atau yang akan kita ulang adalah angka 1 sebanyak 7 kali. Maka perintahnya adalah rep buka kurung 1,7. Coba kita tampilkan datanya. 1 sebanyak 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata cocok. Kemudian untuk yang kedua yang akan kita repetisi atau yang akan kita ulang adalah angka 0 sebanyak 7 kali. Untuk baris yang kedua akan kita ulang angka 0 sebanyak 7 kali. Coba kita tampilkan kembali. Angka 0 sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata cocok. Kemudian untuk yang ketiga di sini kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 7 secara berurutan. Maka perintah yang digunakan adalah 1 sampai 7, 1.27. Akan coba untuk kita tampilkan apakah benar. Ya, ternyata benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk baris yang keempat yang akan kita tampilkan adalah angka 7 sampai dengan 1. Maka cukup kita dengan membaliknya saja. 7 kita tulis di depan, kemudian 1 kita tulis di belakangnya. Kemudian kita panggil saja. Seperti ini. Kemudian untuk baris yang kelima kita akan mengulang angka 3 sebanyak
3 kali, kemudian angka 4 sebanyak 4 kali. Di sini kita menggunakan dua perintah repetisi, maka kita harus membuat variabel lain terlebih dahulu. Misalkan di sini saya menggunakan variabel x dan juga variabel y, di mana untuk variabel x kita mengulang angka 3 sebanyak 3 kali. Kemudian pada variabel y kita mengulang angka 4 sebanyak 4 kali. Coba kita panggil variabel x, kita run, kemudian variabel y kita run. Lalu yang akan kita butuhkan adalah penggabungan kedua data ini. Jadi angka 3 sebanyak 3 kali, angka 4 sebanyak 4 kali ini akan kita gabungkan menjadi satu buah vektor. Maka format yang kita gunakan adalah di sini H, karena kita berurutan ya, tadi dari D, E, F, G, sekarang terakhir ini H. H sama dengan C. C ini melambangkan vektor, buka kurung X, Y, artinya X dan Y. Jadi yang akan kita gabungkan adalah variabel X dan variabel Y, di mana variabel X tadi merupakan repetisi atau pengulangan angka 3 sebanyak 3 kali, variabel Y merupakan pengulangan angka 4 sebanyak 4 kali. Coba untuk kita run, lalu kita tampilkan datanya. Untuk variabel H apakah benar? Ternyata untuk variabel H memang benar. Di sini adalah angka 3 sebanyak 3 kali, kemudian angka 4 sebanyak 4 kali. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan membuat sebuah data di mana data tersebut dimulai dari angka 4 kemudian berakhir di angka 7 dengan selang ataupun selisihnya itu sebesar 0,5. Jadi kita akan menampilkan data berurutan, datanya itu dari angka 4, dimulai dari angka 4, berakhir di angka 7, di mana selang setiap data ataupun jarak dari masing-masing data itu adalah 0,5. Maka seharusnya yang tampil adalah 4. Setelah itu selang 0,5 berarti 4,5, kemudian selang 0,5 lagi berarti 5, dan seterusnya sampai berakhir di angka 7. Coba kita cek apakah sintaknya ini benar. Kita coba untuk menampilkan. Ya, ternyata memang benar ya di sini 4, 4 setengah, 5, 5 setengah, 6, 6 setengah, dan juga 7. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini dimulai dari angka 4, berakhir di angka 7 dengan selangnya adalah 0,5. Dari 4 ke 4 setengah ini selisihnya 0,5, dari 4 setengah ke 5 ini selisihnya 0,5, dan seterusnya sampai dengan angka 7. Kemudian yang terakhir di sini kita akan membuat data ataupun membuat vektor dari angka 1 sampai dengan angka 4, tetapi tidak ditentukan berapa selisihnya. Yang hanya ditentukan adalah panjang datanya sebanyak 7. Maka format yang bisa kita gunakan adalah sequence, kemudian buka kurung 1 sampai dengan 4, length atau panjang data yang kita gunakan sebanyak 7 data. Kita coba untuk panggil kira-kira berapa jaraknya. Ternyata untuk selisihnya juga masih sama 0,5. Kita cek di sini dimulai dari angka 1, berakhir di angka 4. Kita lihat perintahnya, berawal dari angka 1, berakhir di angka 4 dengan panjang data sebanyak 7. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi secara otomatis dia akan membagi data ini dari 1 sampai dengan 4 ini dibagi sebanyak 7 data, maka dia akan menghasilkan selisihnya dari data pertama ke data kedua ini sebanyak 0,5, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat variabel-variabel ini, setelah kita memanggil variabel D, E, F, G, dan seterusnya sampai dengan J, kita akan coba untuk menjadikan ketujuh variabel yang sudah kita buat ini tadi akan menjadi sebuah matriks secara berurutan. Maka perintah yang kita gunakan adalah di sini kita menggunakan variabelnya matriks D,
karena tadi sudah matriks A, matriks B, matriks C, maka di sini kita menggunakan variabel matriks D. Maka perintah yang kita gunakan adalah matriks D sama dengan rbin, karena kita akan menampilkan secara berurutan berdasarkan barisnya. Jadi baris pertama 1 semua, baris kedua 0 semua, dan seterusnya. Kalau kita ingin menampilkan data secara kolom, artinya ke bawah, berarti kita bisa menggunakan perintah cbin seperti itu, bukan rbin. Di sininya bisa kita ganti cbin karena kita akan menampilkan data berdasarkan kolom. Jadi dia membacanya dari atas ke bawah. Jadi angka 1 semua ke bawah, kemudian angka 0 semua ke bawah, kemudian 1 sampai 7 ke bawah, seperti itu. Karena di sini yang akan kita tampilkan adalah data berdasarkan barisnya, maka bisa kita menggunakan perintah rbin. Kemudian kita panggil saja, kita coba untuk menampilkan untuk matriks D. Matriks D. Nah, di sini terlihat matriks D adalah 1. Untuk baris pertama ini adalah 1 semua, kita lihat. Kemudian untuk baris kedua 0 semua. Baris ketiga 1 sampai dengan 7, baris keempat 7 sampai dengan 1, baris kelima itu angka 3 sebanyak 3 kali, angka 4 sebanyak 4 kali, baris ke-6 ini angka 4 sampai dengan angka 7 dengan selangnya 0,5. Kemudian untuk baris yang ke-7 itu angka 1 sampai dengan angka 4 dengan panjang data sebanyak 7 data. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke operasi matriks. Di sini untuk yang pertama adalah kita akan melakukan perkalian matriks, di mana yang akan kita kalikan tadi yang pertama adalah matriks A dikalikan dengan matriks B. Kita lihat dulu tadi matriks A. Matriks A yang ini, matriks A berukuran 6 kali 5. Kemudian matriks B berukuran 5 kali 6 akan coba untuk kita mengalihkan, maka akan jadi matriks seperti apa. Di sini perintah yang kita gunakan adalah kita membuat variabelnya dengan nama variabel perkalian. Perkalian sama dengan matriks persen kali persen, kemudian matriks B. Kenapa di sini diberikan tanda persen? Karena untuk di aplikasi R, jika kita tidak memberikan tanda persen di antara tanda kali ini, maka untuk operasi matriksnya di sini tidak bisa terbaca, karena secara otomatis jika kita tidak menggunakan tanda persen, maka pada aplikasi R akan membacanya adalah 8 kali 8, 6 kali 7, 9 kali 7, dan seterusnya. Sedangkan di sini ada satu baris yang tidak memiliki pasangan di sini, dan juga di sini ada ada satu kolom yang tidak memiliki pasangan di sini, dan juga ada satu baris di sini yang tidak memiliki pasangan pada matriks B, sehingga kita bisa menggunakan tanda persen ini untuk mengerjakan perkalian matriks ini. Coba untuk kita panggil dan kita tampilkan perkalian, maka hasil yang akan didapat adalah matriks berukuran 6 kali 6. Kenapa matriks berukuran 6 kali 6? Karena untuk perkalian di dalam sebuah matriks, ketika matriks A dengan ordo M kali N dikali dengan matriks B dan berordo M kali N juga, maka akan menghasilkan matriks itu ordonya adalah M kali N juga. M ini adalah baris milik matriks A yang kita pakai, kemudian N-nya adalah kolom milik matriks B yang kita pakai, sehingga pada matriks A tadi adalah untuk barisnya sebanyak 6, untuk kolomnya ini sebanyak 5, kemudian pada matriks B ini untuk untuk barisnya 5, kemudian untuk kolomnya 6, sehingga ketika kita mengalihkan, maka yang terjadi adalah matriks
untuk barisnya berubah, untuk barisnya tetap 6, untuk kolomnya berubah menjadi 5 karena yang kita pakai adalah kolom pada matriks, baris pada matriks pertama dan juga kolom pada matriks kedua. Seperti itu ketika kita mengalihkan sebuah matriks. Kemudian di sini untuk penjumlahan, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan matriks, yang mana yang akan kita jumlahkan adalah matriks B dijumlahkan dengan matriks A. Kita akan coba terlebih dahulu matriks B. Di sini penjumlahan yang akan kita jumlahkan adalah matriks B dikalikan dengan matriks A. Matriks A. Kita coba run. Nah, di sini ternyata error atau non-conformable array. Artinya apa? Artinya adalah untuk melakukan penjumlahan suatu matriks, kita harus mengetahui dulu berapa baris dan juga kolom dari kedua matriks tersebut. Karena untuk melakukan syarat penjumlahan suatu matriks itu adalah syaratnya kedua buah matriks bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan jika ordo kedua matriks tersebut adalah sama. Sedangkan kita lihat di sini bahwa pada matriks A di sini berordo ataupun berukuran 6 kali 5, sedangkan pada matriks B itu berukuran 5 kali 6. Sudah jelas kedua matriks ini ordonya ataupun ukurannya berbeda, sehingga untuk dapat melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan antara matriks A dan juga matriks B, kita harus mentransposkan terlebih dahulu untuk matriks A-nya. Mentransposkan artinya kita mengubah baris menjadi kolom. Untuk matriks A di sini akan kita transposkan, yang mana yang awalnya ini memiliki 6 baris 5 kolom akan kita transposkan sehingga hasilnya akan menjadi 5 baris 6 kolom. Akan kita coba terlebih dahulu untuk matriks A. Akan kita transposkan. Di sini sudah saya masukkan perintahnya. Untuk perintah transpose kita bisa menggunakan T kecil seperti ini, buka kurung. Di sini kita tulis matriks apa yang akan kita transpose, karena di sini kita akan merubah matriks A ataupun mentransposkan matriks A, maka kita bisa tulis matriks A. Kita coba untuk memanggil saja transpose dari matriks A. Nah, kita coba cek transpose. Seperti ini. Ketika matriks A kita transposkan, maka hasilnya adalah akan berubah. Yang awalnya tadi matriks A itu matriks A, yang awalnya matriks A itu berukuran 6 kali 5, ketika kita transposkan maka matriksnya akan berubah ukurannya menjadi 5 kali 6. Jadi untuk melakukan penjumlahan kita sudah tidak menggunakan perintah matriks A lagi, tetapi yang kita gunakan adalah variabel transpose seperti ini. Karena untuk matriks yang sudah ditransposkan ini ukurannya sama dengan matriks B. Kita lihat matriks yang sudah ditransposkan berukuran 5 kali 6 dan juga matriks B berukuran 5 kali 6, sehingga kedua matriks tersebut bisa kita lakukan untuk operasi penjumlahan. Kita coba untuk merun terlebih dahulu. Coba kita run untuk matriks transpose penjumlahan matriks B dan juga dari transpose matriks A. Kita run. Ternyata bisa. Jika tadi yang awalnya kita menggunakan di sini adalah matriks B ditambah dengan matriks A tadi error. Untuk yang selanjutnya, setelah matriks A kita transposkan, di sini perintahnya kita ganti menjadi matriks B ditambah dengan matriks A transpose seperti itu. Kita coba untuk menampilkan. Nah, ternyata hasilnya adalah matriks berukuran 5 kali 6 karena sesuai dengan matriks yang kita jumlahkan tadi adalah matriks berukuran 5 kali 6.
seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan kembali. Di sini kita akan melakukan penjumlahan untuk matriks B dan matriks C dan juga matriks B. Kita cek untuk matriks B itu ukurannya adalah 5 kali 5. Matriks C ukurannya juga 5 kali 5, sehingga kedua matriks ini tidak perlu ditransposkan. Kedua matriks ini sudah bisa untuk langsung dilakukan operasi penjumlahan. Maka langsung saja di sini kita buat variabelnya adalah penjumlahan 1. Kenapa kita membuat variabelnya penjumlahan 1? Karena untuk variabel penjumlahan tadi di atas sudah kita buat, maka di sini kita buat berbeda menggunakan variabel penjumlahan 1. Kemudian kita masukkan untuk matriks yang akan kita jumlahkan adalah matriks C ditambah dengan matriks B. Coba kita run. Ya, kita tampilkan penjumlahan 1. Penjumlahan 1. Nah, ternyata hasilnya juga masih sama, yaitu matriks berukuran 5 kali 6. Karena kita tadi menjumlahkan kedua matriks yang berukuran 5 kali 6. Seperti itu. Kemudian untuk pengurangan juga mestinya ini bisa, karena matriks B dan matriks C, matriks B itu berukuran 5 kali 6, kemudian matriks C juga berukuran 5 kali 6, maka langsung saja kita masukkan, yang akan kita kurangkan adalah matriks B dikurangkan dengan matriks C. Langsung saja seperti ini pengurangan. Ternyata hasilnya seperti ini. Tetap hasilnya adalah matriks berukuran 5 kali 6 seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah kita akan mencari determinan dari matriks D. Nah, jadi syarat sebuah matriks bisa dicari determinannya adalah apabila matriks tersebut merupakan matriks persegi. Apa sih matriks persegi itu? Jadi matriks persegi itu adalah matriks yang mempunyai ukuran baris dan juga kolom itu sama. Misalkan pada matriks D ini berukuran tadi kita lihat pada matriks D. Matriks D di sini berukuran 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Matriks D ini berukuran 7 kali 7, sehingga matriks D ini merupakan matriks persegi, maka bisa kita cari determinannya seperti itu. Untuk mencari sebuah determinan suatu matriks, rumus yang kita gunakan adalah det buka kurung matriks apa yang akan kita determinankan. Yang akan kita determinankan adalah matriks D, maka det buka kurung matriks D. Kita coba run, kita lihat hasilnya. Determinan. Nah, ternyata determinan dari matriks D itu adalah hasilnya 0. Seperti itu. Nah, kemudian apakah matriks A, B, dan C bisa kita cari determinannya? Tentu saja tidak bisa. Coba kita lakukan, kita cek untuk membuktikan apakah bisa atau tidak. Seharusnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena syarat untuk mencari determinan sebuah matriks itu adalah matriksnya harus matriks persegi, sedangkan pada matriks A tadi berukuran 6 kali 5, maka bukan matriks persegi. Kita coba untuk cek apakah hasilnya. Ternyata hasilnya adalah error. Bagaimana kalau yang kita determinankan adalah matriks B? Nah, ternyata masih sama, matriks B juga ketika kita mencari determinannya adalah error. Kenapa error? Karena pada matriks B tadi adalah berukuran 5 kali 6. Pada matriks B itu berukuran 5 kali 6, sehingga ini merupakan bukan matriks persegi, sehingga tidak bisa untuk dicari determinannya. Kemudian bagaimana dengan matriks C? Tentu akan sama saja, matriks C juga tidak bisa dicari determinannya, karena matriks C ini juga bukan matriks persegi karena berukuran 5 kali 6. Seperti itu.
Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita akan melakukan inverse, mencari inverse suatu matriks. Nah, jadi syarat sebuah matriks bisa memiliki inverse itu adalah apabila determinan suatu matriks tidak sama dengan 0. Sedangkan di sini tadi untuk matriks D itu tadi determinannya adalah 0. Maka ketika kita akan mencari inverse-nya, harusnya ini juga tidak bisa, akan terjadi error seperti itu, karena kembali lagi ke syarat suatu matriks memiliki inverse itu jika nilai dari determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Kita coba cek untuk perintahnya untuk mencari inverse adalah solve, kemudian matriks apa yang akan kita inversekan? Yang akan kita inversekan adalah matriks D. Kita coba. Di sini terlihat nih, tidak bisa, error. Karena apa? Karena matriks D itu tadi yang berukuran 7 kali 7 itu determinannya adalah 0, sehingga dia error. Nah, bagaimana jika matriks A, matriks B, dan juga matriks C apakah memiliki inverse? Tentu saja matriks A, B, dan C tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena syarat untuk sebuah matriks memiliki inverse adalah sebuah matriks tersebut harus kita cari nilai determinannya terlebih dahulu. Sedangkan untuk matriks A, B, dan C tadi, untuk determinannya saja tidak bisa kita untuk mengerjakannya. Berarti untuk matriks A dan juga matriks A, B, dan C juga tidak memiliki inverse seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah plotting. Di sini saya memiliki sebuah data, yaitu data siswa, mempunyai dua buah variabel. Yang pertama adalah variabel siswa dan juga variabel data, yang mana untuk variabel siswa dan variabel data ini menggunakan sebaran, yaitu sebaran normal, yang mana panjang datanya itu sebanyak 30 data. Kemudian untuk variansinya sebanyak 400 dan juga 4000. Kemudian untuk rata-ratanya di sini adalah 200 dan juga 100. Langsung saja coba untuk kita panggil terlebih dahulu kedua variabel ini. Ketika variabelnya sudah kita panggil, maka di sini kita akan membuat density. Yang akan kita buat density adalah data. Untuk bagian data ya, untuk variabel data akan kita buat menjadi sebuah density. Langsung saja kita panggil, perintahnya adalah density sama dengan data. Kalau yang akan kita buat density di sini adalah yang siswa, maka di sini cukup kita ganti saja dengan nama ataupun kita ganti dengan variabel siswa. Setelah variabel siswa dan juga variabel data ini sudah kita buat, kemudian density juga sudah kita buat, yang selanjutnya kita akan membuat plot dari density ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya adalah kita bisa membuat plot dengan format yaitu plot buka kurung density. Kenapa density? Karena yang akan kita plotkan adalah density ini. Kemudian call ataupun warna, di sini kita menggunakan warnanya adalah red, yaitu merah. Kemudian main itu adalah sebuah kepala daripada plot ini nanti. Kepala plotnya itu namanya adalah data UTS. Kemudian xlab ataupun variabel x-nya itu kita menggunakan nama yaitu variabel banyak data. Kemudian ylab-nya kemudian menggunakan jumlah siswa. Nah, akan coba kita untuk panggil saja akan seperti apa hasilnya. Nah, ternyata hasilnya di sini terlihat bahwa di sini kita membuat plot density dengan color red. Warnanya kita lihat di sini warnanya adalah merah. Terlihat ya warnanya merah. Kemudian main ataupun kepala plotnya di sini kita beri nama data UTS. Terlihat di sini untuk kepala plotnya data UTS. Kemudian untuk hubungan kedua variabelnya, untuk variabel x-nya kita menggunakan banyak data. Di sini banyak data. Kemudian untuk ylab-nya di sini menggunakan jumlah siswa. Ini jumlah siswa. Muncul ya seperti ini.
Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan plot ini dengan warna yang berbeda ataupun dengan nama yang berbeda? Maka kita bisa mengkopikan saja dari atas, kemudian kita bisa pastekan. Nah, kita bisa ganti warnanya di sini. Untuk warnanya misalkan kita mau mengganti menggunakan warna apa, warna biru misalkan, maka kita cukup di sini mengganti untuk bagian call-nya saja diganti menjadi blue. Jika kita ingin menampilkan dengan warna hitam, maka di sini kita ganti dengan black. Kemudian untuk mainnya ataupun kepala plotnya, jika kita ingin mengganti dengan nama yang lain bukan data UTS, misalkan data mahasiswa ataupun sebagainya, cukup kita ganti di bagian main saja, seperti itu. Kemudian untuk xlab-nya juga bisa kita ganti. Jika ini data banyak data bisa kita ganti, atau banyaknya siswa atau yang lainnya, seperti itu. Coba kita untuk run yang ini kita lihat perbedaannya. Jika yang pertama tadi cool-nya adalah red atau warnanya merah, yang kedua ini kita menggunakan cool sama dengan blue. Kita lihat perbedaannya. Terlihat perbedaannya ya, di sini yang membedakan adalah warnanya. Di sini warnanya menjadi blue ataupun biru. Bagaimana jika kita menggunakan cool ataupun warna black atau hitam? Apakah bisa? Ternyata bisa. Untuk warna hitam juga dia bisa berubah menjadi hitam. Cukup kita mengganti bagian cool, kemudian main ini bisa kita ganti, kita rubah, xlab ini bisa kita rubah, itu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat histogram, kemudian dari histogram itu akan kita tampilkan untuk plotnya. Baik, di sini untuk histogram perintah yang kita gunakan adalah his buka kurung data, karena yang akan kita buat histogram ini adalah variabel data. Kemudian frag sama dengan false. Kemudian cool ataupun warnanya ini menggunakan red. Kemudian main ataupun kepala histogramnya sama ya, menggunakan data UTS. xlab-nya kita masih sama, menggunakan nama banyak data. Kemudian ylab-nya juga menggunakan jumlah siswa. Langsung saja kita panggil seperti apa tampilnya. Ternyata tampilnya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menampilkan sebuah garis ataupun poligon pada histogram ini? Maka perintah yang bisa kita gunakan adalah polygon density. Yang akan kita tampilkan adalah poligon dari density ini tadi akan kita tampilkan di histogram ini. Maka polygon buka kurung density border sama dengan black, karena kita akan menggunakan polygon dengan warna black. Kita lihat dengan warna hitam ya, harusnya muncul. Nah, seperti ini. Jadi untuk plot density tadi kita gabungkan dengan polygon, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah warnanya? Jika kita ingin mengganti warna biru ataupun warna hitam, maka bisa kita ganti saja di bagian coolnya. Di sini jika tadi coolnya yang pertama adalah red, di sini bisa kita ganti coolnya menjadi blue, seperti itu. Kemudian untuk main ataupun kepalanya ini bisa kita ganti juga. Di sini yang ingin kita ganti adalah hanya warnanya saja. Coba kita lihat bagaimana jika kita menggunakan warna blue ataupun biru, hasilnya akan seperti apa. Ternyata hasilnya seperti ini. Untuk gambarnya masih sama, hanya yang berubah warnanya saja. Kita lihat poligonnya. Poligonnya di sini menggunakan warna merah ataupun red. Kita lihat poligonnya. Nah, ternyata tampil. Bagaimana kalau kita ingin mengubah menjadi warna hitam? Maka perintah yang kita gunakan masih sama ya. Histogram buka kurung data, karena kita akan membuat histogram dari data. Kemudian frag sama dengan false.
cool sama dengan black. Nah, di sini kita rubah yang tadinya red, kita rubah menjadi blue, yang tadinya blue kita rubah menjadi black. Maka kemudian main sama dengan data UTS, xlab-nya itu banyak data, kemudian ylab-nya itu jumlah siswa. Di sini kita lihat, kita panggil, akan tampil seperti ini karena kita menggunakan warna hitam. Kemudian untuk poligonnya masih sama, di sini kita menggunakan poligon dengan warna merah. Nah, maka akan tampilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membuat scatter plot. Nah, di sini untuk membuat scatter plot yang akan kita jadikan scatter plot adalah data terhadap mahasiswa ya. Nah, variabel data dan juga variabel mahasiswa. Maka di sini perintah yang kita gunakan adalah masih sama, plot. Jika yang pertama tadi kita membuat plot density, yang ini kita akan membuat plot dari data dan juga mahasiswa. Maka yang kita gunakan perintahnya adalah plot buka kurung data mahasiswa, kemudian main sama dengan data UTS, xlab-nya di sini banyak data, xlab-nya banyak data, kemudian ylab-nya adalah jumlah siswa, kemudian cool ataupun warnanya di sini adalah red ataupun merah. Kita coba untuk run, kita lihat hasilnya. Nah, terlihat di sini tadi adalah kita di sini kan kita menampilkan scatter plot data dan juga siswa, maka tampilnya kan seperti ini. Kemudian pada bagian main kita menggunakan nama data UTS. Ini bagian main data UTS, kemudian bagian xlab-nya yang ini banyak data, kemudian ylab-nya kita menggunakan jumlah siswa, ylab-nya adalah jumlah siswa pada bagian ini, kemudian cool ataupun warnanya kita menggunakan warna merah. Terlihat di sini titik-titiknya ini berwarna merah ya. Bagaimana kalau kita ingin mengganti titik-titiknya ini menjadi warna biru? Maka bisa kita kopikan saja perintah yang di awal ini, lalu kita pastekan, kemudian kita ganti saja yang tadinya red menjadi blue. Maka ketika kita panggil akan tampil seperti ini. Terlihat perbedaannya ya, untuk warnanya berubah menjadi biru. Lalu bagaimana jika kita ingin mengganti menjadi warna hitam? Warna hitam jika kita ingin menggantinya, maka cukup kita ganti di bagian coolnya saja, maka akan berubah tampilannya menjadi seperti ini, berwarna hitam. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat box plot. Di sini kita akan membuat box plot. Saya sudah membuat sebuah variabel, yang mana sini variabel yang saya gunakan adalah variabel x, di mana variabel x ini berdistribusi normal dengan jumlah datanya sebanyak 100 ya. Maka akan kita tampilkan. Coba kita panggil terlebih dahulu untuk variabel x, kemudian kita coba untuk menampilkan box plot yang pertama, box plotnya. Nah, masih polos ya, seperti ini, belum ada warnanya. Bagaimana jika kita ingin memberikan warna pada box plot ini? Nah, kita akan membuat dua buah box plot. Ini ada kategori 1, kategori 2, maka kita akan mengaktifkan dahulu yang ini untuk kategorinya. Kita run, kemudian di sini perintahnya masih sama, box plot x dan kategori, kemudian cool ataupun warna di sini red. Untuk main masih sama seperti yang di atas tadi, kita masih menggunakan kepala box plotnya itu adalah data UTS. Kemudian untuk bagian xlab-nya itu kita masih menggunakan yang sama, banyaknya data. Kemudian ylab-nya kita menggunakan jumlah siswa seperti ini. Nah, akan tampil dua buah box plot yang berbeda seperti ini karena kita tadi menambahkan kategori. Jika tadi yang pertama kita hanya memanggil untuk box plot dari x, jika yang kedua ini kita menambahkan kategori, maka akan tampil dua buah box plot seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin mengganti? Kok kita ingin pakai warna biru atau warna merah atau warna yang lainnya? Maka cukup kita kopikan saja perintah di atasnya, kita pastekan di bawah sini, kita ganti di bagian coolnya. Di sini dari red menjadi blue dan juga menjadi black. Kita akan coba untuk run satu persatu. Nah, sini untuk warna biru seperti ini.
untuk warna black. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu bagaimana jika saya ingin menampilkan antara density plot, kemudian histogram, scatter plot, box plot ini ke dalam satu tampilan seperti ini. Seperti itu, jika tadi kita seperti ini, dia kan akan berganti-ganti nih, seperti ini. Jadi bagaimana jika kita ingin menampilkan semuanya tanpa harus berganti-ganti? Jadi ada box plot yang warna merah, warna biru, warna hitam, kemudian ada scatter plot yang warna merah, biru, hitam. Itu bagaimana? Nah, itu caranya kita bisa mengaktifkan untuk bagian var and row ini. Var sama dengan mrow. Nah, di sini karena kita tadi mempunyai datanya itu adalah 4 ya. Karena yang pertama adalah density plot, yang kedua adalah data histogram, kemudian yang ketiga itu adalah scatter plot, yang keempat itu adalah box plot. Maka di sini untuk barisnya kita buat 4. Kemudian untuk kolomnya kita buat 3. Kenapa kita buat 3? Karena untuk masing-masing untuk density ini dia memiliki 3 warna yang berbeda, warna merah, warna biru, warna hitam. Kemudian di sini untuk polygon juga sama, warna merah, warna biru, warna hitam. Nah, kita akan coba untuk menampilkan ke semua data ini. Maka nanti akan tampil untuk baris pertama dia memiliki 3 warna yang berbeda, baris kedua memiliki 3 warna yang berbeda, dan seterusnya. Kita aktifkan saja, kemudian kita panggil satu persatu seperti ini. Nah, maka akan tampil di sini 3 warna yang berbeda, merah, biru, hitam. Kemudian untuk histogram juga sama, kita akan panggil semuanya. Histogram kita akan panggil semuanya. Nah, histogram juga sama, warna merah, warna biru, warna hitam. Kemudian untuk scatter plot juga akan kita panggil semuanya. Untuk scatter plot juga akan kita panggil. Scatter plot yang ini kita panggil. Nah, warna merah, warna biru, warna hitam, dan yang terakhir untuk box plotnya juga akan kita panggil. Untuk box plotnya kita panggil untuk box plotnya juga sama, warna merah, warna biru, warna hitam. Nah, jadi hasilnya seperti ini apabila kita ingin menampilkan ke semua data ini dalam suatu lembar kerja gitu, atau dalam satu tampilan penuh. Maka kita bisa mengaktifkan var mrow tadi seperti itu. Yang ini ya, var sama dengan mrow seperti itu. Baiklah, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.